Halo semuanya, jadi hari ini kita mau membahas sedikit mengenai update, terutama itu dalam Dogecoin. Karena tadi pagi Dogecoin ini juga mengalami kenaikan, salah satu faktornya itu berita yang kita temui di dalam CNBC. Di mana CNBC ini memberitakan bahwa Mark Cuban itu mengatakan bahwa Dogecoin ini adalah cryptocurrency yang paling kuat dalam selama ini. Nah, hal ini menjadi heboh juga. Mengapa? Karena itu di-retweet oleh Elon Musk. Kalau kita baca di sini itu langsung di-retweet oleh Elon Musk. Dia mengatakan I've been saying this for a while. Jadi mungkin ini salah satu faktornya yang menyebabkan harga Doge ini juga mengalami kenaikan. Nah, kalau misalnya kita bisa buka di dalam beritanya dan juga kita baca. Nah, ini jadi beritanya seperti ini kalau misalnya kita buka dan juga kita baca. Nah, di sini dijelaskan juga sejak Dogecoin ini di-accept sebagai alat pembayaran sebagai merchandise di bulan Maret, namanya itu di Dallas Mavericks Organization, itu mereka membuat Dogecoin ini sebagai substantial sales, di mana dengan adanya pembayaran via Dogecoin ini peningkatannya dalam penjualan itu menjadi meningkat karena juga ditahu bahwa Dogecoin ini adalah meme-inspired cryptocurrency. Nah, dan juga according sama tim ownernya itu Mark Cuban. Nah, karena Dogecoin ini juga menjadi salah satu alat pembayaran dan juga sebagai effort untuk melakukan push lagi agar Dogecoin ini bisa dikenal dan juga dipakai lebih banyak lagi sebagai alat pembayaran, Cuban ini announce kalau organisasinya itu nanti akan memberikan offer sebuah special pricing bagi mereka yang mau membeli itu membayarnya menggunakan Dogecoin. Nah, itu di dalam organization ini dinamakan Maverick Summer Sale. Dan juga di sini juga dijelaskan walaupun Dogecoin ini diciptakan berdasarkan joke dan juga kreatornya itu sebenarnya nggak ikut-ikut terhadap seluruhan dari Dogecoin ini karena kita tahu sendiri bahwa Dogecoin ini selebihnya atau sebesarnya itu diberikan kepada para holdersnya. Nah, di sini Cuban mengatakan bahwa dengan adanya hal ini itu memberikan sebuah keunikan khusus sebagai Dogecoin ini menjadi cryptocurrency. Kemudian kalau misalnya kita baca juga di paragraf-paragraf selanjutnya itu juga mengatakan bahwa Dogecoin ini bisa digunakan sebagai akuisisi dalam goods and service, artinya bisa digunakan lagi sebagai alat pembayaran ke depannya, baik dalam bidang goods and service atau bidang merchandise dan juga lain-lain. Dan juga komunitas dari Doge ini adalah komunitas yang paling kuat sebagai penggunaan dari medium of exchange. Kemudian kalau misalnya kalian baca-baca lagi yaitu mengenai pendapat Cuban mengenai mengapa sih Dogecoin ini bisa dijadikan sebagai the strongest cryptocurrency. Nah, salah satunya juga dia melakukan tweet di dalam atau mengenai Dogecoin mengenai satu koin yang people itu biasanya menggunakan sebagai alat transaksi. Dan juga sebelumnya dia juga mengatakan bahwa itu digunakan sebagai alat digital currency itu atau digunakan sebagai alat pembayaran digital. Kemudian juga dijelaskan backgroundnya di mana Ethereum itu adalah digital version of currency dan juga Cuban ini mengatakan bahwa kalau misalnya kita bisa mendapatkan Dogecoin itu adalah sangat senang. Kenapa? Karena kita tahu sendiri bahwa dengan adanya orang-orang seperti Mark Cuban, seperti Elon Musk ini yang selalu mengangkat harga Doge dan juga mengangkat bahwa Doge ini adalah memiliki prospek yang bagus, itu pastinya kalau orang-orang mendapatkan Dogecoin di harga yang saat ini itu menjadi kesenangan bagi mereka karena itu merupakan masih harga yang terendah dari Dogecoin. Apalagi untuk kedepannya, untuk invest jangka panjangnya, Dogecoin itu kemungkinan juga bisa mencapai all-time high-nya lagi. Nah, jadi makanya itu dia mengatakan walaupun cryptocurrency Doge ini dikatakan sebagai joke atau lelucon saja, tapi itu kedepannya bisa menjadi sebuah digital currency yang besar.
Kemudian dia juga mengatakan pendapatnya mengenai Bitcoin, bahwa Bitcoin itu adalah largest cryptocurrency by market value, yaitu nomor satu di coin market cap juga nomor satu. Nah, itu adalah kelebihannya seperti digital version of gold, sehingga Bitcoin ini bisa di hold untuk long term. Nah, tetapi dengan adanya pendapatnya mengenai Bitcoin dan juga temannya Ethereum, itu bukan berarti bahwa Bitcoin dan Ethereum nggak bisa dijadikan alat pembayaran. Di sini dia mengatakan seperti itu karena El Salvador itu pun juga melakukan adopsi terhadap Bitcoin dan juga sebagainya. Jadi, ketika Cuban ini mengatakan bahwa Dogecoin ini bisa menjadi alat pembayaran, itu bukan berarti meninggi-ninggikan Dogecoin bahwa hanya Dogecoin yang bisa menjadi alat pembayaran. Nah, tetapi semua cryptocurrency, terutama Bitcoin dan juga Ethereum, itu tetap juga masih bisa digunakan sebagai alat pembayaran yang lebih lanjut lagi. Nah, jadi inti dari artikel itu sebenarnya adalah seperti itu, di mana Dogecoin ini saat ini itu sudah mulai menarik perhatian banyak orang, terutama Dogecoin ini juga masih didorong sama kendali dari Elon Musk. Nah, selain dari berita itu, kalau misalnya kita mau cek di dalam Dogecoin di Twitternya ya, kita menggunakan Twitter aja untuk mengecek berita-berita update dari Dogecoin. Nah, di sini sebenarnya nggak ada updatean yang lebih banyak teman-teman. Jadi updatean dari Dogecoin ini sebenarnya dikit-dikit aja. Ini tetap dia juga mengeluarkan meme, itu juga tetap ada sampai sekarang. Habis gini ini juga ada update tanggal 6 Agustus di mana Dogecoin ini adalah mengeluarkan versi 1.15.0 yang melakukan klaim terhadap perbaikan dari versi 1.14.3. Nah, jadi poinnya itu bisa dicek di dalam Dogecoin website. Kemudian di sini juga sebenarnya nggak ada updatean yang banyak. Ini juga updatean terakhirnya juga masih seperti ini. Ini Dogecar. Jadi selain dia juga membuat meme seperti ini juga salah satunya seperti Baby Doge waktu itu yang menjadi sponsor di NASCAR. Nah, Doge ini juga memilikinya seperti ini. Nah, kemudian untuk selebih-lebihnya itu hanya cuman meme-meme seperti ini aja. Cuman meme-meme gitu aja dan belum ada updatean menarik atau updatean yang lebih lanjut mengenai project-project ke depannya. Nah, tapi kalau misalnya kita coba buka menggunakan hashtag dari Dogecoin. Nah, di sini juga banyak banget terutama para holdersnya itu yang melakukan update-update terhadap Dogecoin. Nah, paling banyak saat ini yaitu mengenai Elon Musk yang retweet berita tadi. Nah, itu juga membuat lumayan heboh, terutama di dalam Telegram itu juga banyak orang-orang yang melakukan forward atau merepost postingan ini. Nah, ini adalah berita-berita lainnya juga. Ada updatean juga mengenai harga Dogecoin dan juga sebagainya. Ini juga dia masuk di dalam Bitcoin News. Kalau untuk berita saat ini yang paling heboh hanya berita ini aja. Selebihnya juga di dalam hashtagnya pun juga membahasnya mengenai berita-berita itu aja. Lalu gimana dengan technical analysis dari Dogecoin itu sendiri? Di sini kita menggunakan time frame 4 jam untuk melakukan analisanya. Nah, di sini terlihat juga bahwa Dogecoin ini tadinya sempat menyentuh kurang lebih ke angka 4.400 dan juga mengalami kenaikan yang stabil saat ini. Kalau misalnya di sini kita bisa menggambarkan, sebenarnya Dogecoin ini berada di dalam fase sebuah potensinya itu bisa membuat sebuah pattern rising wedge. Kalau kalian tahu, pattern rising wedge itu adalah pattern penurunan dari tren. Nah, sebenarnya Dogecoin kalau misalnya kita gambarkan by technicalnya seperti ini adalah pattern rising wedge, di mana jika harga Doge ini breakdown di bawah tren line yang bawah ini, itu bisa kemungkinan bahwa Doge akan mengalami sedikit koreksi. Nah, kemudian bagaimana dengan level-level support dari Dogecoin? Nah, kalau misalnya bisa kita lihat,
Dogecoin ini barusan breakout dari resisten levelnya, di mana resisten saat ini itu menjadi support atau resisten become support. Nah, ini adalah resisten dari Dogecoin dan dia sekarang juga posisinya sebenarnya itu adalah breakout. Tetapi kalau misalnya kalian lebih dekat lagi untuk melihatnya, itu sebenarnya masih tingkat validasinya itu masih kurang. Karena kita harus menunggu mungkin 1-2 candle di mana candle itu bisa close di atas dari resisten level ini, kurang lebih di angka 4120 hingga 4220. Karena kita tahu tadi sejak dia mengalami kenaikan hingga saat ini itu terpantau bahwa Doge ini masih mengalami sideways di area breakout setelah resistennya. Kemudian kalau misalnya kita lihat juga Doge ini juga memiliki support level kurang lebih di area ini ya, di area 3950-an itu juga dia memiliki area support. Dan kalau misalnya kalian lihat, sebenarnya Doge ini dalam time frame yang besar, itu dia itu juga berpotensi yang membentuk yang namanya adalah double bottom, seperti huruf W, seperti ini. Nah, di sini dia berpotensi membentuk double bottom, walaupun double bottomnya itu tidak berjalan dengan lancar ya, maksudnya dia masih ada naik turun sideways sini dulu baru sampai hingga saat ini itu dia breakout resistance sekaligus breakout neckline dari double bottomnya. Dan juga untuk kedepannya gimana kalau kemungkinan Dogecoin ini bisa bertahan di atas level resistennya ini, kemudian dia juga bisa breakout ke atas dari pola rising wedge-nya dan dia bisa menggagalkan dari rising wedge ini. Kemungkinan target dari Doge ini bisa ke area resisten selanjutnya, kurang lebih di area 4780. Kemudian di area ini juga ada resistennya kurang lebih di area 5090. Dan juga kalau misalnya bisa kita lihat juga di kurang lebih di area ini juga ada level resisten di 5390. Ini adalah area-area resisten terdekat yang kemungkinan besar selama Doge ini bisa bertahan di atas area resisten dan juga BTC-nya mendukung, apalagi kedepannya Elon ini juga sering pom-pom Doge, kemungkinan juga Doge ini bisa berpotensi yang namanya sering ke pump. Nah, kemudian kalau misalnya ini bisa dijadikan sebagai double bottom, itu targetnya itu kurang lebih bisa mencapai ke level di atas sebelum Bitcoin ini mengalami crash. Kalau kalian tahu sendiri bahwa Doge ini sempat menyentuh ke ATH-nya di atas. Kemudian kalau kurang lebih kita mengukur menggunakan ininya, target dari double bottom, kemungkinan itu bisa mencapai ke area resistennya. Di sini juga ada area resisten, kurang lebih di 5.900 hingga 6.000. Nah, jadi sebenarnya untuk analisa Doge, sebenarnya juga seperti ini. Kemudian kalau misalnya kita buka melalui time frame dari one day-nya, itu dia juga mengalami kenaikan juga sama seperti koin-koin lainnya. Sebenarnya koin-koin lainnya juga dalam time frame one day itu juga mengalami kenaikan yang seperti ini. Kemudian kalau misalnya kita menggunakan exponential moving average, di sini kita ganti dulu ke EMA 21, kemudian EMA 34, lalu EMA 55, EMA 90, dan juga EMA 125 untuk mengetahui jangka pendek hingga jangka yang panjang. Nah, di sini kalian bisa melihat bahwa EMA-EMA ini melakukan yang namanya golden cross. Di sini bahkan EMA-EMA ini baru saja melakukan golden cross. Nah, EMA 21 melakukan golden cross dengan EMA 34, kemudian dengan EMA 55 dan juga EMA 90, dan habis gini dia akan melakukan golden cross dengan EMA 125. Dan juga adanya golden cross ini kemungkinan besar harga Doge ini kedepannya mungkin bisa mengalami kenaikan lagi karena juga satu didukung oleh sebuah indikatornya juga, indikator dari EMA ini yang melakukan golden cross. Kemudian kalau kita menggunakan salah satu indikator yaitu adalah MACD, itu indikatornya juga sudah mengalami kenaikan. Nah, kalau misalnya kita menggunakan indikator dari stokastik juga, stokastik RSI. Nah,
kalau menggunakan stokastik RSI itu tadi terpantau bahwa Doge ini mengalami yang namanya overbought, di mana masih ada kemungkinan bahwa harga ini akan sedikit melakukan koreksi sebelum dia bisa melanjutkan kenaikan kembali. Kemudian bagaimana dengan indikator RSI? Nah, di indikator RSI, Doge ini juga menunjukkan adanya overbought, di mana mungkin salah satu faktornya juga kemarin yang sempat Bitcoin ini mengalami kenaikan, harga-harga koin-koin juga mengalami kenaikan, dan juga tadi pagi Doge ini mengalami sedikit pump sehingga harganya bisa mengalami kenaikan dan juga membuat RSI-nya dan juga stokastiknya itu menjadi overbought. Nah, jadi kemungkinan besarnya setelah ini juga masih ada potensi penurunan sebagai koreksi yang wajar sebelum Doge ini bisa melanjutkan kenaikan yang lebih tinggi lagi. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya untuk berita Doge dan juga analisa Doge, itu seperti itu aja. Jadi sekian video kita pada kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua.